Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An Mufaroh, kelas Fikih Dakwah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika dakwah di era revolusi industri. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang komunikator kepada orang lain komunikan. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Untuk memahami fungsi komunikasi, kita perlu memahami lebih dulu tipe komunikasi. Dalam buku Human Communication, kelompok sarjana komunikasi dari Amerika membagi komunikasi atas 5 tipe, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi publik. Fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh Hafidz Cangra memiliki fungsi tersendiri. Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Melalui komunikasi dengan diri sendiri, orang dapat berpikir dan mengendalikan diri bahwa apa yang ingin dilakukan mungkin saja tidak menyenangkan bagi orang lain. Jadi, komunikasi dengan diri sendiri dapat meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut merupakan proses internal yang dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Di era informasi sekarang ini, agama-agama semakin transparan. Hal tersebut dapat mendidik masyarakat semakin kritis menghadapi persoalan-persoalan agama, termasuk dalam menentukan pilihan agama yang mengajarkan bahwa salah satu hak yang paling substantif adalah hak untuk menentukan agama yang akan dianut dan diyakini kebenarannya. Dengan demikian, transparan agama-agama tersebut, maka terjadinya konversi agama atau pindah agama di kalangan masyarakat yang merupakan hal yang sangat niscaya. Tinggi nilai-nilai kebebasan dan rasionalitas. Disinilah sebenarnya peluang dakwah Islam untuk tampil memainkan perannya di dalam menggunakan sarana teknologi komunikasi informasi sebagai media dakwah yang efektif agar tidak tersaingi dan terjadi pindah agama hanya karena iming-iming untuk kebutuhan sesaat. Pada saat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dan transformasi informasi dengan berbagai tampaknya kita semua terpanggil untuk melakukan dakwah, yaitu mengajak atau menyeru untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, merubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lain yang lebih baik dalam segala bidang. Ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi, keluarga, kelompok atau massa, serta bagi kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia. Tantangan kehidupan manusia adalah bagian dari sunatullah yang harus dihadapi dan diatasi baik perseorangan maupun secara bersama-sama. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah masalah besar dan kompleks, karena persoalan-persoalan yang muncul tidak hanya secara alamiah dan konvensional, melainkan didukung dengan faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan semakin mengglobalnya masalah dunia. Tantangan dakwah era globalisasi salah satunya dampak sosial budayanya, sehingga menyebabkan padatnya masyarakat pada dunia industri maupun informasi. Masyarakat yang seperti itu akan cenderung untuk terperangkap dalam suatu sistem budaya sehingga dirinya akan menjadi ketergantungan dengan sistem tersebut. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa agama memang mempunyai banyak dimensi dan bukan lagi seperti orang dulu memahaminya, yakni hanya persoalan ketuhanan, kepercayaan, kelemahan, dan seterusnya. Tapi lebih dari itu semua, mulai pada persoalan ekonomi, politik, iptek, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, dan seterusnya. Jelas kiranya bahwa suatu informasi atau pesan yang disampaikan ke komunikator kepada komunikan akan komunikatif apabila terjadi proses psikologis yang sama antara insan yang terlibat dalam proses tersebut.
Dengan perkataan lain, informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan adalah situasi komunikatif. Seperti itu akan terjadi bila terjadi etos pada diri komunikator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mini riset problematika dakwah di era revolusi industri 4.0. Maaf apabila banyak kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.